Disertasi promosi doktor atas nama Promovindo Rajendra Erwin Muslimin Singajuru yang sifatnya individual, konkret, dan final. Itu politik hukum pemerintah dan politik hukum dari wakil-wakil rakyat yang dalam hal ini partai politik. Dr. Erwin Muslimin Singajuru adalah sosok yang dikenal para aktivis mahasiswa sejak era tahun 80-an. Semasa kuliah di kampus Universitas Islam Indonesia atau UIN Yogyakarta, di kampus tempat Lafran Pan mendirikan HMI pada tahun 1947 ini, Erwin didapuk menjadi Ketua Dewan Mahasiswa pada tahun 1987. Semasa kuliah, Erwin Muslimin dikenal sebagai sosok yang mudah bergaul dan disegani oleh teman-temannya, sesama aktivis. Karena itu, ia tak hanya memimpin mahasiswa UI, tapi juga terpilih menjadi salah satu ketua HMI cabang Yogyakarta periode tahun 1985-1987 saat aktif di HMI. Kondisi politik kala itu membuat beliau kerap berhadapan dengan rezim Orde Baru, Laksus Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Korem 072 Pamungkas 4 kali menangkap dan menahan pria kelahiran Lubuk Linggau ini. Tetapi Erwin selalu dibebaskan karena kemampuannya berdebat dan berdiplomasi. Budaya egaliter yang terbangun di kampus UI dan HMI menjadikan Erwin Muslimin teman berdiskusi yang menyenangkan oleh para senior sekaligus dosennya seperti Artijo Alkostar, Busro Mukodas, atau Mahfud MD. Sikap kritis dan idealisme yang terbangun semasa kuliah itu mengantarkan Erwin duduk di lembaga legislatif. Di usia yang tergolong muda, beliau dikenal sebagai salah seorang tokoh. Lahirnya paket undang-undang anti KKN pernah menjadi Ketua Rantap MPR yang menetapkan TAP MPR nomor 8 tahun 2001 yang kemudian melahirkan paket undang-undang anti KKN, Undang-Undang Kebebasan Memperoleh Informasi, serta menjadi bagian dari lahirnya KPK, Komisi Ombudsman, dan LPSK, termasuk undang-undang terkait televisi, korupsi, dan TPPU. Dr. Erwin Muslimin juga memberi warna tersendiri sebagai aktivis KMI yang memilih PDI Perjuangan sebagai wadah untuk meneruskan perjuangan dan idealismenya. Itu sebabnya beliau kerap dianggap sebagai politisi yang memiliki karakter mirip dengan Taufik Kemas, tokoh yang mampu menyatukan golongan Islam dan nasionalis. Di partai pimpinan Megawati Soekarno Putri itu, mantan aktivis HMI ini menjadi salah satu pendiri Baitul Muslimin pada tahun 2010. Setelah 3 periode menjadi anggota DPR MPR sejak tahun 2019, Bapak Erwin Muslimin memilih mendampingi sahabat sekaligus seniornya, yakni menjadi staf khusus Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Profesor Mahfud MD. Hari-hari bersama Profesor Mahfud MD di kantor Kemenko Polhukam dijadikan beliau tak lepas dari idealisme dan nilai-nilai perjuangan HMI bersama sahabatnya, Bapak Mahfud MD, yang juga adalah Ketua Dewan Pakar KHMI. Selain berkantor di Kemenko Polhukam, beliau banyak terlibat dalam organisasi kemasyarakatan, pernah menjadi anggota Dewan Pembina Ikatan Sarjana Hukum Indonesia, Ketua Pengurus Pusat Keluarga Besar Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan, Sekretaris Jenderal Generasi Muda FKPI Wakil, Ketua Umum Ikatan Keluarga Alumni Pengurus Pusat IKAWI dan Direktur Lembaga Penegak Hukum dan Keadilan dalam Majelis Nasional KHMI 2012 hingga 2017. Bapak Erwin Muslimin juga mendapat amanah untuk maju sebagai Presiden KHMI periode 2022 hingga 2027. Di balik perjalanan panjangnya sebagai aktivis, politisi, dan tokoh organisasi, Dr. Erwin Muslimin Singajuru tetap memiliki kedekatan kekerabatan dengan masyarakat Pematang Ribu Ranau. Beliau putra dari Haji Muhammad Muslimin bergelar Sultan Singajuru I, sebagai bangsawan tokoh pemangku adat di daerah Ranau sekaligus pernah menjabat sebagai bupati pertama di wilayah Oku. Perhatian beliau terhadap adat dan budaya agar tetap terjaga. Dan kini beliau juga menjabat sebagai salah satu Dewan Pembina Pematang Ribu Ranau. Selamat berjuang, Bapak Dr. Erwin Muslimin Singajuru.